Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini dihadirkan kita di dalam kelompok pengajian Al-Quran Al-Hijrah. Semoga majlis ilmu ini, majlis Quran ini, iktikaf kita di masjid ini mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda yang mulia, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya beserta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedianya pada pagi hari ini yang mengisi ialah guru kita Ustadz Sholihuddin Al-Hafidz. Karena berhalangan hadir, maka saya menggantikan beliau. Mudah-mudahan tidak ada yang kecewa insyaallah. Amin ya rabbal. Karena orang kalau tidak ada air tetap wajib bersuci walaupun dengan debu. Kalau misalkan tidak ada air terus tidak bersuci, keliru. Kalau tidak ada air tetap bersuci walaupun itu dengan debu. Ketika sudah tayamum ataupun bersuci dengan debu, terus kok datang air, maka tayamumnya otomatis langsung batal. Contoh, ibu misalkan lagi di satu tempat yang tidak ada air. Akhirnya ibu putuskan untuk tayamum. Ibu tayamum dan mungkin semuanya tentunya sudah mengetahui tayamum itu bagiannya hanya dua, wajah dengan tangan. Bib yang tidak bisa dibasuh itu kaki. Yang ditayamumi mana? Wajah dengan tangan. Yang tidak bisa dibasuh kepala karena ada perban. Yang ditayamumi mana? Wajah dengan tangan. Habib tidak ada air untuk mandi besar, tidak ada air. Terus cara mandi besar dengan cara tayamum gimana? Wajah dengan tangan. Karena sesungguhnya tayamum itu merupakan bersuci yang darurah,
Ada seorang sahabat yang ketika hadas besar mau mandi tidak ada air, maka guling-guling di atas pasir. Guling-guling, sahabat Nabi ini guling-guling di atas pasir. Maka Rasulullah bertanya, ngapain? Rasulullah, hadas besar mau mandi tidak ada air. Lah, maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sesungguhnya tayamum itu hanya di wajah dan di tangan, bukan di anggota tubuh yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu lagi tayamum. Ternyata datang suaminya atau datang anaknya dan bilang, "Bu, saya bawa air, Bu." Langsung, tidak pakai kentut, tidak pakai pipis, tidak pakai bersentuhan menyentuh yang bukan mahram, tayamumnya langsung batal. Idza ja'al ma batalat tayamum. Kalau misalkan air sudah datang, maka tayamum otomatis batal. Ini jadi kalau misalkan kok dilalah Ustaz Solihuddin datang, saya langsung mundur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu dikatakan majlis ilmu. Coba kalau boleh saya mau nanya, Bu, lebih mulia mana? Ilmu atau akal? Akal. Orang tidak berakal itu gila loh. Orang tidak berilmu masih waras. Ayo. Yang lebih mulia ilmu coba angkat tangannya. Ini tidak apa-apa ngawur-ngawur apa bos, penting partisipasi lah. Yang lebih mengatakan lebih mulia ilmu daripada akal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang lebih mulia akal. Terus sing angkat tangan apa? Karepmu. Akal baikku yang penting selamat rakyat tak salah. Ilmu atau akal? Orang tidak punya ilmu masih dikatakan berakal. Cuman kalau orang tidak berakal, edan. Ayo, ilmu atau akal? Makanya kalau selalu kita katakan majelis ilmu, bukan kita bilang majelis akal. Ayo Bu, ilmu atau akal? Akal atau ilmu? Nah, ini penting. Ilmul alimi wa aqlul aqili yakhtalifu. Man minhum alladhi ahraza syarafa. Fal ilmu qala ana adraktu ghayata, fal aqlu qala ana adraktu ghayatahu. Wal ilmu qala ana ar-rahmanu bi'u arafa. Fa afsahal ilmu ifsahan wa qala lahu bi ayyina Allah fi furqanihi tasafa. Fabana lil aqli anna al ilma sayyiduhu faqabbala al aqlu ra'sal ilmi wa ansarafa. Paham boten niku? Ilmu dan akal berdebat. Ini di dalam syair. Ilmu dan akal berdebat. Siapa di antara kita yang lebih mulia? Maka akal berkata, puncak daripada pengetahuan itu tempatnya di saya. Seperti saya katakan, orang kalau tidak berakal, gila. Cuma orang kalau tidak berilmu, masih berakal, tidak gila. Sedangkan yang namanya gila atau tidak gila, itu sebagai pembeda antara orang yang boleh beribadah sama yang tidak. Orang yang boleh beribadah atau yang sah ibadahnya, salah satu syarat utamanya akal. Kalau tidak berakal, maka tidak wajib dan tidak sah.
Halo? Halo? Ini nyambung ya? Lalu itu alasannya akal mengatakan kalau saya lebih mulia dari kamu wahai ilmu. Maka ilmu bertanya, bentar akal, saya mau nanya, sifatnya Allah Ta'ala itu zat yang maha alim atau zat yang maha akil? Hah? Allah itu al-alim atau al-akil? Hah? Sami'un alimun. Nggih? Allah menyifati zatnya dengan saya, bukan dengan kamu. Maka dijelaskan, kalau Allah saja menyifati zatnya dengan saya, kamu tidak mungkin bisa lebih mulia dari saya, wahai akal. Karena urusannya sama Allah, maka akal mengatakan, betul. Tidak ada sifat al-aqil, tidak ada. Tidak ada. Makanya orang-orang yang ahli ilmu bukan dikatakan uqala. Orang yang tahu akan agama itu nisbatnya bukan uqala, cuman ulama. Orang yang tahu. Bahkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, hal yastawil ladina ya'lamuna walladina la ya'lamun. Berbeda atau tidak antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jelas berbeda. Maka akal baru sadar, oh ternyata kamu ialah tuannya saya. Dicucuk kepalanya ilmu, lalu akal mengatakan, sudah, sejak saat ini saya tidak mau debat sama kamu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tahu penggunaan kata di dalam syariat Islam itu di dalamnya terkandung makna yang sangat besar. Ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Allah, ya Rabb, innaka takhatta Ibrahim khalila wattakhatta Musa kalima wattakhatta Isa ruhan mink, fama biya ana ya Allah. Atau kama qal, ya Rabb, engkau jadikan Ibrahim sebagai hamba yang sangat dekat denganmu, engkau jadikan Musa dengan hamba yang bisa bercakap-cakap langsung denganmu, engkau jadikan Isa rohnya langsung kau tiupkan darimu tanpa penyebab ayah. Bagaimana dengan aku ya Allah? Nabi Muhammad bertanya kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya Muhammad, innaka habibi. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau ialah kekasihku, kecintaanku, kesayanganku. Maka di sini yang menjadi perbedaan antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad dengan rasul-rasul yang lain, ialah kecintaan yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Paling besarnya ialah kepada baginda yang mulia, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ini tidak bisa diiri-irikan. Seorang ibu mencintai satu anak lebih dari yang lain. Tidak boleh anak-anak yang lain iri, karena cinta itu ya mengalir pilihan. Ada di antara cinta yang bukan pilihan, cuman dengan usaha. Seperti kemarin malam Senin, saya berjumpa dengan seorang simbah-simbah yang mengadakan acara haul atau doa untuk suaminya, almarhum suaminya.
Maka ini saya itu emang suka tanya, dan tak pertanyaan-pertanyaan saya tuh sering rodok nyeleneh memang. Simbah-simbah suaminya sudah meninggal, di depan anak-anaknya saya tanya kepada beliau, "Mbah, apakah jenengan mencintai suaminya sejak menikah?" Maka simbah-simbah ini mengatakan, "Oh enggak, pas nikah saya enggak cinta sama suami." Bodoh. Simbah-simbah itu mengatakan, karena ketika saya menikah saya sangat muda, tahun 50, tahun 50, 60-an, 50-an kalau tidak salah. Usia simbah-simbah itu masih 13 tahun dinikah sama suaminya. Belum tahu apa itu cinta, belum tahu apa itu sayang. Cuman perjalanan waktu, ternyata sang istri ini betul-betul mencintai suaminya. Bahkan anaknya sampai 8. Iya, anaknya 8 kemarin. Ada di antara cinta yang merupakan pilihan, tidak bisa dipaksa. Ada sebagian cinta yang memang karena usaha. Termasuk yang pilihan dan tidak bisa dipaksa ialah nabi-nabi dan rasul-rasul. Anda mau menyaingi Nabi Isa di dalam kecintaan Allah, tidak mungkin Anda bisa berhasil. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya kepingin cintanya Allah kepada saya sebesar cintanya Allah kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Top. Jangan terlalu berharap terlalu banyak, karena itu tidak mungkin. Derajatnya beliau sebagai seorang rasul, derajatnya beliau sebagai seorang nabi, dan kecintaan Allah kepada mereka jauh lebih besar daripada hamba-hamba yang lain. Dan itu pilihan Allah, tidak bisa dipaksa, tidak bisa pakai nego. Pakai doa mungkin, nego tidak mungkin. Habib, doa mungkin. Seperti doanya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berdoa, "Waj'alli waziran min ahli, Harun akhi." Ya Allah, jadikan aku pendamping dari keluargaku sendiri, Harun saudaraku ya Allah. Akhirnya karena permintaan doanya Nabi Musa, Nabi Harun diangkat menjadi nabi. Ini penyebab gitu. Ini penyebab Nabi Harun menjadi nabi itu karena doanya Nabi Musa. Habib, kalau pakai nego nggak mungkin. Seperti siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab ialah nabi yang ngaku-ngaku di zaman Rasulullah. Jadi Rasulullah masih hidup, itu ada orang yang ngaku-ngaku nabi, namanya Musailamah. Musailamah ketemu sama Rasulullah, dan Musailamah berkata kepada Rasulullah, "Muhammad, kalau kamu saya mau beriman kepadamu, kita adakan perjanjian." "Apa maksudmu?" "Kalau setelah engkau mangkat, nanti yang jadi nabi setelahnya saya." Oh, diterima sama Rasulullah? Tidak mungkin diterima oleh Rasulullah, dan memang tidak diterima oleh baginda yang mulia Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Dicintai Allah Ta'ala dengan cara berusaha. Apakah bisa? Bisa. Dengan cara apa? "Ma taqarraba alaihi ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Hadis. Hambaku mendekatkan diri kepadaku, yang paling aku suka dan paling aku cinta, tidak ada yang lebih baik daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi sholat duhur kita, sholat asar kita, sholat maghrib kita, sholat isya kita, puasa Ramadan kita, zakat kita, haji kita, berbakti kita kepada orang tua. Kalau ibu-ibu melayani suaminya yang merupakan perkara yang wajib, itu merupakan yang paling disukai oleh Allah. Allah suka betul ketika hambanya melaksanakan perbuatan yang wajib. Apakah cukup dengan
dengan suka saja Allah, maka kita mendapatkan kedekatan yang lebih di sisi Allah? Belum. Rasulullah melanjutkan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan hambaku selalu berusaha mendekatkan dirinya kepadamu dengan apa ya Allah? Yang wajib sudah kami laksanakan, dengan perkara-perkara yang sunnah. Seperti ibu duduk di majelis ilmu, duduk iktikaf di masjid, nanti berbagi senyuman, berbagi obrolan yang enak kepada sahabat-sahabatnya. Ketika ada orang menegur dia, dia balas dengan teguran. Ada orang yang bertanya kepadanya, dia balas dengan senyuman. Ketika pengajian, tidak males-malesan, tidak malah disengaja merem. Semangat, cari ilmu. Loh, ada yang tersindir loh. Dengan niat betul-betul, siapa tahu ilmu yang saya dengar pagi ini ada yang bisa bermanfaat, terus menambah kedekatan diri kita kepada Allah. Jangan cuma hadir majelis karena males di rumah tidak ada kerjaan. Bang neng omah apa mangkat pak terkaya rumah. Beda orang yang dari rumah memang betulan mau menuntut ilmu, beda sama orang yang dari rumah daripada tidak ada. Beda. Sampai, wah ini seperti yang hadir semuanya ini terlihat betul dari rumah betul-betul ingin menuntut ilmu, Pak. Bahkan tadi ketika ada hewan terbang itu tidak ada yang melek kok, tidak ada apa main celok tinggi, tidak ada. Kenapa? Dari rumah saya kemari tujuan saya untuk mencari ilmu, bukan teralihkan dengan hewan, bukan gara-gara di rumah tidak ada kerjaan, bukan gara-gara kalau di rumah ribut sama suami mending keluar, enggak. Saya memang pengennya mencari ilmu. Fokus, konsisten. Biar apa? Biar kalau ada ilmu yang kira-kira bisa saya amalkan, mendekatkan diri saya kepada Allah. Terus berbuat baik selalu terus. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya. Terus, bukan sehari dua hari, terus. Tambah terus. Kayak pedagang mengumpulkan keuntungan. Modal udah balik, untung nih. Cari untung dia. Babi. Halo. Ada mobil, ada aksesoris mobil. Mobilnya udah itu, cuman diaksesorisi, tambah ini. Jenengan punya rumah, sudah cukup untuk tinggal, untuk duduk, untuk masak. Tidak cukup, tambah apa? Horden. Jadi tambah pakai kain, nutup cukup. Kenapa kok horden pakai motif? Horden ternyata kitchen setnya harus yang ini. Tegelnya maunya yang ini. Itu namanya aksesoris, memperindah rumahmu. Begitu pula kalau misalkan engkau beribadah sunnah, menambah kedekatanmu kepada Tuhanmu. Jenengan pakai kerudung itu sebetulnya mengkain plek, rasa dadak di ngenekke, rasa dadak di ngenekke, cukup menutup aurat. Kenapa dipakai model-model? Memperindah. Begitu pula amal sunnah yang kita laksanakan untuk memperindah diri kita di sisi Allah. Hatta uhibban. Kalau sudah sama Allah dinilai, ini hamba yang betul-betul kepengen disayang sama aku, kepengen dicinta oleh aku, maka disayang sama Allah Ta'ala. Proses, berusaha keras, betul-betul berusaha keras. Di antara alim ulama
dengan cara mereka, ada yang dengan ilmu, ada yang dengan ibadah, ada yang dengan berdakwah, ada yang dengan ini. Saya menyaksikan betul berapa banyak ulama yang karena berkhidmahnya kepada ilmu sampai mohon maaf keluarganya sudah ada bertengkar terus. Sang istri bilang, kamu ngajar tambah sugih mas, udah bukan dia mereka. Baik, orang sugih-sugih, cuman sang kiai berharap dengan ini bukan menambah kekayaan, bukan menambah derajat, emang pengabdiannya sama Allah Ta'ala dengan ini. Di antaranya ialah Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar bu, itu karena sibuk mengajar, dia tidak mikir nyari duit. Ini pengarang kitab Tuhfah, alim. Istrinya sampai banding-bandingin dia sama saingannya yang namanya Imam Romli. Imam Romli ini kaya, yo alim. Mas, mbok kayak Imam Romli itu alim, sugih, ndak kayak jenengan. Alim, jenengan terus seneng mikir-mikir gitu. Maka subhanallah, kalau Allah sudah cinta kepada hamba, apa yang terjadi? Sesuatu yang tidak masuk akal bisa Allah wujudkan kalau sudah sayang sama hambanya. Ibnu Hajar, ulama ahli fikih, mengajak istrinya, kamu mau duit, kamu mau uang, kamu mau kaya, sini. Mungkin cerita ini pernah ibu dengar. Sini, diajak ke belakang rumah, diajak nimba air. Masukkan ember ke dalam sumur, ditimba, yang keluar bukan air bu, emas-emasan. Mau lagi enggak? Oh ya ini yang saya mau ini. Ambil lagi ember. Ambil ember satunya, masukkan ke dalam sumur, timba lagi. Keluar emas. Beb, ini emas dari mana? Yang sayang sama Syekh Ibnu Hajar yang dengan mudahnya mengubah air menjadi emas. Allah kalau sudah cinta sama hambanya, tidak tanggung-tanggung. Yang diinginkan hambanya Allah berikan, walaupun itu tidak masuk akal. Dan ini bukan nabi, cuman kekasih Allah. Kalau yang bahasa Qur'annya, inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih Allah, hamba-hamba terdekat Allah, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut untuk mereka, ataupun tidak ada rasa kesedihan bagi mereka. 2 ember bu, emas. Mau lagi enggak istriku? Oh ya. Om wetok niki nek kena mas-masan tali buju. Betul bu. Subhanallah, itu fitrah. Ibu kalau misalkan suka cincin emas, kalung emas, ndelok ayo. Kadang-kadang kalau misalkan sumpek-sumpek ngitungi cincin, yang sudah tahu ada berapa? Ayo, normal. Lanjutkan. Tidak ada salahnya. Namanya hulil mubah, perhiasan yang memang halal untuk digunakan bagi kaum wanita. Boleh. Laki-laki tidak boleh pakai emas-emasan, cuman perempuan boleh. Mau pakai emas di telinga, jangan di hidung lah, di leher, di tangan, di jari, boleh pakai, tidak apa-apa kok. Namanya perempuan memang terpukau dengan perhiasan, itu memang sunnatullah, tidak ada yang bisa mengingkari. Terus 3 ember aja. 3 ember bu, emas bu,
Iki JR iki napa boten kok? Jenengan kira-kira disuruh milih ember emas 3 ember atau 2 ember, milih mana? 3 nggih? 3. Cuman pilihan itu bukan dikasih sama istrinya. Syekh Ibnu Hajar bukan memilih 3 atau 2 atau 1. Cuman diambil 1 ember dan Syekh Ibnu Hajar berkata kepada istrinya, milih ember ini atau saya? Milih ember ini atau saya? Maka sang istri yang tahu kalau suaminya bukan orang sembarangan, jelas-jelas air ditimba jadi emas, berarti hamba terkasih Allah, hamba yang disayang Allah dengan jalur ilmu. Maka sang istri bilang, ya milih dua-duanya. Itu bukan milih, borong. Milih mana? Maka bilang, ya milih kamu. Berarti tidak milih ember? Enggak, milih kamu. Cuman ya embernya ini taruh aja. Milih saya atau ember? Ya milih kamu. Cemplung ke dalam sumur lagi. Masih tersisa 2. Ambil 1 lagi. Milih saya atau ember ini? Bu, saya kok penasaran. Kira-kira kalau jenengan jadi istrinya Syekh Ibnu Hajar, milih mana, Bu? Ember, ember. Kak karo kowe ra apa-apa isi urip karo ras. Wis pahit kabeh. Jenengan kalau di posisinya istrinya Syekh Ibnu Hajar, milih mana, Bu? Suami atau ember? Ini sayang suami yang tidak datang. Kalau datang yang jawab ember itu ketahuan. Jadi ngomong loh. Sang istri ini tahu kalau misalkan suami saya disayang sama Allah seperti ini di dunia, bagaimana kedudukannya di akhirat. Amat sayang kalau saya sia-siakan kedudukan yang mulia ini di akhirat cuman gara-gara emas yang pasti habis. Akhirnya tetap pilih, ya milih kamu mas, saya ember. Ya jenengan buang ember kedua. Ini yang ember satunya wis dijagake aja dibuang meneh. Wis loro ra apa-apa nyemplung siji aja ambil lah Mas yang. Milih saya atau ember? Ya itu buat anak-anak Mas, bukan buat saya. Milih saya atau ember? Dan akhirnya tidak mampu kecuali mengatakan milih jenengan. Cemplung gitu. Kalau milih saya, kamu akan mendapatkan yang lebih daripada itu. Dan betul ternyata namanya sampai sekarang selalu disebut oleh ulama-ulama Ibnu Hajar, ulama ahli fikih, dan tentunya kemuliaan bagi istrinya, kemuliaan bagi putra-putri. Masya Allah. Allah kalau sudah sayang sama hambanya, Bu, di luar logika, Bu, di luar nalar, tidak usah Allah, jenengan sayang sama anaknya, jenengan sayang sama putra atau putri jenengan. Logika udah tidak main, Bu. Kalau malaikat Israel datang dan jenengan dan mengatakan, Bu, saya mau mencabut nyawa, Allah Ta'ala ngasih pilihan antara ibu atau putra ibu. Ibu bilang siapa? Saya aja cabut, anak saya masih lama, biar saya udah kelamaan mungkin di dalam itu. Halo? Makanya cinta orang tua itu luar biasa. Coba kalau ini pilihannya, kalau Israelnya datang, Bu, saya disuruh mencabut satu di antara duanya mah, ibu atau suami ibu, milih mana, Bu? Saya atau suami saya aja? Ya copot dia aja nggak apa-apa. Makanya dikatakan bahwa cinta manusia kepada manusia itu tidak ada yang lebih daripada cinta orang tua kepada anak. Bahkan pasangan kita itu masih akan bisa mungkin menjadi mantan. Cuman kalau anak kepada orang tua kepada anak, tidak ada yang namanya mantan anak atau mantan orang tua. Suami atau istri bisa bercerai,
Cuman anak sama orang tua dengan anaknya, perasaan itu tidak mungkin bisa diceraikan. Insya Allah. Ini antara manusia dengan manusia. Bagaimana dengan Allah? Allah kalau sudah cinta sama hambanya, lebih dahsyat daripada cinta bapak kepada ibu, daripada cinta ibu kepada anak. Bapak kepada anak ataupun ibu kepada anak, lebih parah. Ketika dia hidup, Allah Ta'ala jaga. Dia sudah meninggal, Allah limpahkan rahmatnya kepada hamba yang sudah meninggal itu. Sayang Allah sama hambanya lebih daripada sayang ibu kepada anak. Lebih parah, lebih dahsyat. Sayang seorang ibu kepada anak, maka kalau misalkan anaknya meninggal, jarak berapa bulan pasti sudah melupakan. Bisa tertawa, bisa ini, bisa itu. Cuman kalau Allah, hambanya meninggal pun tetap Allah Ta'ala sayang di dalam alam kuburnya, tidak berkurang sedikit pun daripada rasa sayang Allah Ta'ala ketika dia masih di dunia. Tidak tergantikan, sayangnya itu tidak tergantikan, tidak bisa dipisahkan. Makanya tema kita pada pagi hari ini baru masuk tema ini, baru tadi pembukaan. Maka di sini saya akan membahas tiga poin. Yang insya Allah 3 poin ini selesai kurang lebihnya dalam jangka waktu 15 menit lah. Karena wajah-wajahnya aja udah wah, suwi berarti. Biasanya selesai jam berapa, Bu? 10. Oke, jam 10:30. Enggak, Bu. Yang pertama, kenapa kita harus cinta sama Allah? Tentu, Bu, tidak mungkin ibu bisa dicintai sama Allah sebelum ibu betul-betul mencintai Allah. Kita melaksanakan amal wajib, pondasi utamanya cinta sama Allah. Jangan takut sama neraka, Bu. Jangan terlalu pengen sama surga, karena neraka pasti Allah jauhkan kepada hamba yang cinta sama Allah, dan surga Allah berikan kepada hamba yang Allah cinta kepadanya. Neraka dan surga itu iming-iming, cuman aslinya tidak dijauhkan dari neraka, tidak dimasukkan ke dalam surga kecuali hamba yang Allah Ta'ala cinta. Kalau toh ibu dicinta sama Allah dan ibu dimasukkan ke dalam neraka, maka neraka itu tidak akan menyengsarakan hamba yang dicintai oleh Allah. Kalau toh dimasukkan ke dalam surga, cuman Allah tidak cinta, maka surga itu tidak bisa membahagiakan hamba yang tidak dicintai oleh Allah. Pernah enggak terbayang rumah yang enak, yang indah, yang nyaman, cuman satu penduduk rumah benci sama Anda yang di dalam rumah? Bayangkan semenyengsarakan apa itu jadi. Satu rumah enak rumahnya, water heater, bathtub, balkon, rumah makan, piring-piring yang cakep-cakep, gelas-gelas yang super perfect. Cuman serumah benci sama Anda. Bayangkan, kira-kira nyaman tidak tinggal di rumah yang enak ini? Penuh dengan kebencian. Cuman bayangkan kalau misalkan rumah sederhana, cuman yang serumah itu penuh dengan cinta. Ataupun bahkan rumah-rumah yang sangat rumah sangat sederhana, cuman kehidupan penuh dengan cinta. Sang istri penuh dengan senyum, suami penuh dengan senyum, anak-anak sangat menerima. Bayangkan kenikmatan apa yang didapatkan di dalam rumah yang walaupun sesempit itu. Dan itu terjadi, Bu.
Saya pernah mendengar ada satu cerita seorang istri yang dilamar oleh suami, seorang perempuan yang dilamar oleh laki-laki, lalu sampai tua, ini kondisi ekonomi mereka dalam keadaan menengah ke bawah. Cuman ini suaminya sayangnya luar biasa sama istrinya. Satu hari sang istri ditanyain oleh sang anak, "Bu, kok mau sih sama bapak? Wong ibu cantik, bapak jelek." Ibu dari keluarga berada, bapak dari keluarga tidak punya. Dan ternyata ibu saya milih. Sampai saat ini setelah punya anak, saya udah besar, ibu masih dalam keadaan seperti ini. Maka ini ibu ini berkata kepada anaknya, "Nak, kalau misalkan waktu diundurkan kembali, saya tetap memilih bapakmu." Kenapa, Bu? Karena saya tidak pernah melihat ada seorang suami yang cinta kepada istri lebih daripada bapakmu kepada aku. Teman-teman saya, keluarga saya, suaminya tidak seperti bapakmu. Setiap kali melihat wajahku senyum. Aku ngambek, dia langsung yang minta maaf. Kalau misalkan aku belum sampai rumah, dia tidak pernah ninggal tidur atau malah keluar menanti kedatanganku di rumah. Langsung bayangin, bojomu orang ngono ya. Proses, Bu. Kenapa kok kita cinta sama Allah? Apa yang menjadi alasan kita cinta kepada Allah? Hadits Rasulullah. Dan tentunya saya berkata-kata selain daripada alasan akli atau logika, saya tentu dengan nakli. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik yang luar ataupun yang dalam, yang tampak, yang tidak tampak, yang belum atau yang proses atau yang sudah, semua nikmat itu yang memberikan Allah. Ibu duduk, enak duduknya, Ibu. Kenapa? Kita punya, subhanallah, di antara rangkaian tubuh kita, itu bagian yang digunakan untuk duduk, itu namanya pantat. Betul? Coba Ibu bayangkan, kalau pantat itu seperti siku, Bu, tidak ada dagingnya, jadi langsung tulang kulit. Bayangkan bagaimana rasanya duduk saat ini ketika tidak ada spring bed otomatis gitu. Spring bed sing tiung-tiung dhewe ketemu gronjal sithik ra masalah, empuk dhewe, empuk. Ibu harus tahu kalau misalkan ada bagian kulit yang berkurang, yang diambil itu dari pantat. Kulit pantat ini karena sangat elastis. Masya Allah, gondodok enak, gondunggo enak. Subhanallah. Kita punya seluruh anggota tubuh itu ada banyak persendian, Bu. Bu, mobil zaman sekarang itu kalau tidak diganti oli 5.000 km turun mesin, Bu. Kita pernah ganti oli tidak, Bu? Jangan pernah ganti oli. Kenapa ganti oli? Oli apa? Oli pelumas pertulangan. Ada yang jenengan ganti oli? Semua Allah Ta'ala berikan nikmat itu kepada kita. Rambut ini, Bu, rambut ini seger. Putih-putihnya rambut jenengan itu masih tersalurkan sari-sari makanan ke dalam ujung rambut. Seluruh anggota tubuh kita itu Allah Ta'ala proses bagaimana caranya sari-sari makanan itu sampai ke sana, melalui darah, melalui pencernaan. Wah, serah rampung telung dino telungi. Kalau kita tidak berterima kasih kepada Allah, berarti kita betul-betul seorang hamba yang sangat kurang ajar. Bagaimana cara berterima kasih kita? Pertama dan utama, kita harus sadar bahwa itu merupakan dari Allah dan kita cinta Allah karena jasa-jasa Allah Ta'ala kepada kita.
tidak terbatas. Berarti semua yang ada di dalam hidup saya itu semuanya yang mengatur Allah. Maka daripada itu cintailah Allah. Tadi cerita ada simbah-simbah. Kalau yang 10 tahun yang lalu, saya pernah tanya dengan seorang ibu-ibu. Saya tanya sama ibu-ibu itu, cinta sama suaminya kapan? Maka ibu-ibu itu menjawab, ketika lahiran anak ketiga saya. Jadi lahir anak pertama belum cinta, lahir anak kedua belum cinta, lahir anak ketiga baru cinta. Ternyata ketika lahiran anak ketiga ini dahsyatnya melahirkan, dan yang ada di mata ibu ini, suaminya ini betul-betul khawatir, betul-betul perhatian, betul-betul pokoknya paling gelisah. Ini muncul cinta. Ternyata di antara seluruh hamba-hamba Allah yang paling sayang sama saya, yang saya lihat saat ini, ya dia. Oh, saya harus balas sayangnya dia. Kalau Allah sudah begitu sayangnya sama kita, sampai diatur segalanya untuk kita, kalau kita tidak membalas sayang Allah dengan sayang pula, terlalu. Jangan mau jadi hamba yang terlalu. Berarti yang menjadikan saya mencintai Allah kenapa, Beb? Karena seluruh yang kita rasakan dari kenikmatan itu yang memberikan Allah. Dan tidak mungkin Allah memberikan kecuali Allah Ta'ala memiliki perhatian kepada kita, memiliki keinginan baik kepada kita. 1. Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amin. Cintailah Allah karena Allah Ta'ala telah memberikan kepadamu sebanyak-banyak nikmat. Cintailah Allah. Kalau jenengan sudah dikasih macam-macam, kok jenengan tidak cinta, tidak sayang, yakin. Kalau Anda tidak cinta sama Allah, dengan banyaknya pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, berarti itu tanda kalian mengingkari atas cintanya Allah, kebaikannya Allah. Dan orang yang mengingkari atas nikmatnya Allah, maka tunggulah saatnya Allah akan cabut nikmat itu. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala cabut agar orang ini kembali sama Allah. Jangan jadi orang yang dicabut nikmatnya terus kembali. Jadilah orang yang selalu dalam keadaan kembali kepada Allah, dan Allah tambah nikmatnya terus. Tidak perlu dicoba, tidak perlu musibah, memang sudah dekat sama Allah, memang selalu mengingat Allah. Itu yang pertama. Yang nomor 2, poin yang kedua, bagaimana caranya saya itu mencintai Allah? Judulnya ialah cara Allah mencinta. Cuman ini prosesnya jangan ujuk-ujuk langsung cara Allah mencinta. Cuman prosesnya dari awal dulu dong. Kenapa kita mencinta? Bagaimana kita mencinta? Lalu apa yang didapatkan hamba yang dicinta oleh Allah? Bagaimana caranya saya mencintai Allah? Ya Rob, I love you. Wah. Nah, ini cara-cara, bukan cara masuk akal. Cara mencintai Allah seperti di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum," apabila kalian wahai umatku, "tuhibbunallah," kalian cinta kepada Allah. Yang aku cinta sama Allah, umatku kalian yang aku cinta sama Allah, fattabi'uni, maka jalan satu-satunya untuk meluapkan atau untuk meluapkan atau mengimplementasikan rasa cinta kepada Allah di hati kita dengan cara mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tutur katanya seperti Rasulullah, tidak menyakiti hati orang. Kenapa kok Mbak menyakiti hati orang? Karena rasa cinta saya kepada Allah, saya mengikuti Nabi. Bukan, saya tidak mau menyakiti hati orang. Nanti kalau saya sakiti, dia menyakiti saya. Oh bukan. Tidak peduli penyebabnya apapun,
kepada orang yang menyakiti saya tidak boleh menyakiti dia karena saya mencintai Allah. Caranya dengan mengikuti Nabi, dan Nabi tidak pernah menyakiti siapapun. Jadi tidak berharap balas dari hamba, Bu. Yang kita harap balasannya ialah dari ikuti Nabi Muhammad. Kenapa, Bu, kok sholat duha? Ini pertanyaan yang sering. Oh ya, kata Ustadz kalau sholat duha itu rezekinya lancar. Insya Allah, lagi apes ini, arisan tidak keluar-keluar, utang sudah mepet, ini ditagih-tagih terus, minta suami malah ribut. Ya udah saya sholat duha, kok, mohon maaf. Memang diantara fadilah sholat duha menjadikan Allah Ta'ala melancarkan rezeki. Cuman jangan dijadikan tujuan utama. Khawatirnya kalau lancar rezekinya tidak sholat duha lagi. Halo, engkau sholat duha karena sholat duha sunnah Nabi. Sholat duha yang dilakukan oleh Nabi. Kalau saya mau dicintai oleh Allah, saya harus mengikuti Nabi. Adapun keutamaan sholat duha, semoga Allah Ta'ala memberikannya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Yang kita harap, walal akhiratu khairul laka minal ula. Segala macam amal ibadah jadikannya tujuannya Allah. Ketika kamu tidak mendapatkan balasan dari hamba, kamu tidak peduli, karena yang kamu harap balasannya ialah dari Allah. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, bagaimana kalau misalkan Allah sudah cinta sama hambanya? Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini tergolong hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Proses Terus kelompok pengajian Al-Quran Al-Hijrah rawuh terus. Pas pengajian ndak ngantuk, ndak ngobrol sendiri terus, ndak malah lihat status WA terus, ndak malah chatting sama temennya. Sis, ini ustadznya kok aneh-aneh, sis. Dari tadi saya hitung terus sudah 15 kali terus. Ngobrol sama sampingnya biar nggak kelihatan. Ustadznya kok terlambat, wah terus. Fokus terus. Allah cinta, sampai ternyata kelompok pengajian Al-Hijrah semuanya dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah cinta gimana, Bu? Diundang ke istana presiden? Dapat rencana bintang atau tanda kehormatan? Lebih dari itu, Bu. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Kalau Allah sudah cinta kepada hamba, maka Allah panggil pemimpinnya para malaikat, makhluk yang berbolak-balik ketemu para nabi, para rasul dan para wali, yang bernama Jibril. Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, 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 kasih tahu ya. Baik ya Rob, aku sayang kepada hambaku, namanya Sayyidi, nama saya sendiri. Contoh dari saya sebutkan nama salah satu jenengan, ending-endingnya malah yang lain kok. Oh, nama aku tidak pernah disebut, saya aja. Contoh yang baik-baik dari nama saya, Sayyidi Jibril. Ya Rob, kamu juga wajib cinta sama Sayyidi itu Jibril. Siap. Sejak dapat perintah, malaikat Jibril sayang sama Sayyidi. Sayyidi. Allahumma. Oh, aminnya tidak semangat ini, tidak mau doain saya. Malaikat Jibril turun ke penduduk langit. Siapa penduduk langit? Bidadari, malaikat penjaga Arasy, malaikat Zabaniyah. Diumumkan sama malaikat Jibril, ya Alaihissalam,
ya Israfil, ya Izrail, ya Munkar, ya Nakir, ya semua malaikat, Malik Ridwan, semuanya disuruh oleh malaikat Jibril. Weh, saking pentingnya nih, tur yo ben ramer mah. Weh, enggak. Wahai penduduk langit, ya Jibril, ada apa? Saya mendapatkan mandat dari Allah. Allah sudah memutuskan, Allah sayang kepada hambanya yang namanya Habib Sayyidi. Kalian semuanya sayang juga sama dia. Penduduk langit, ya Israel, ya Israfil, Mikail, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, bidadari semuanya, penjaga-penjaga surga, semuanya cinta sama hamba yang namanya disebut sama Allah, yang namanya disebut sama malaikat Jibril. Lalu apa yang terjadi? Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Jangankan penduduk langit, penduduk bumi, ya hewannya, ya manusianya, ya tumbuhannya, ya buminya, ya tanahnya, ya cacingnya, ya lalernya, ya kodoknya, ya capungnya, sebut nih dewi-dewi borbita, singa, macan, semuanya sayang sama ini, otomatis. Karena ini disayang sama Allah. Bagaimana kami tidak sayang makhluk yang disayang sama Allah? Gak mungkin, kami juga sayang dong. Mau enggak kira-kira? Mudah-mudahan Allah wujudkan untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Dan kalau Allah sudah sayang kepada hambanya, maka semua urusannya akan dijaga dan dijamin oleh Allah. Dan tentunya lebih daripada itu, ketika raga sudah tidak bermain, disinilah Allah tentukan yang terbaik serta terbaik serta terbaik. Apa itu? Sampai alam kubur aja sudah raudhah min riyadil jinan. Kuburannya taman surga. Kuburannya taman surga. Nunggu hari kiamat itu kayak cuman sekejap mata udah hari kiamat. Saking senengnya di situ. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan semuanya yang hadir, yang cinta kepada Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.